Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kakak-kakak asisten. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tona Fani Putri dengan NIM 2604012312008 dari kelas 5 Kelautan A. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan olah data dari modul 3 praktikum Sistem Informasi Geografis dengan tema Geoprocessing Tools dan Join Attribute Table. Nah, sebelumnya di sini kita bikin folder dulu. Sebelumnya saya udah bikin folder dengan nama Modul 3 Sistem Informasi Geografis. Nah, oke. Setelah itu kita langsung mulai aja ke olah datanya. Nah, yang pertama kita masukin data yang udah kita simpan di folder yang tadi. Ini kita bisa langsung add data. Masukin folder kita dulu. Oke. Nah, di sini kita pakai yang GDB ini. Kita buka, kita pakai yang batas wilayah, desa, kelurahan. Nah, nanti bakal muncul administrasi dari kelurahan atau desa kelurahan yang kita masukin tadi. Kita langsung aja ke klik kanan, Open Attribute Table. Nah, di sini ada beberapa nama-nama desa. Nah, kita pilih yang desa atau kelurahan. Baik. Ini udah ada di nama wilayah, administrasi, kecamatan, atau distrik. Nah, sebelumnya itu kita sudah dibagi per NIM. Jadi kalau misalnya NIM-nya genap, kita dapat desa atau kecamatan ngalian. Nah, kebetulan saya dapetan NIM genap. Jadi kita dapatnya Boja. Jadi yang ganjil dapat ngalian dan yang genap dapat Boja. Nah, ini kan urutan wilayahnya tuh masih acak ini kan. Nah, ini kita bisa urutin aja, klik kanan. Terus sort ascending. Nah, ini udah urut sesuai eh, kapitalnya, hurufnya. Nah, di sini ada desa Boja. Bisa kita pilih aja. Kita blok semuanya. Udah ini kita close aja. Ini bakal otomatis udah ke simpen. Nah ini data peta yang baru kayak gini. Nah habis itu kita langsung klik kanan lagi. Kita pilih data, export data. Terus ini bagian output feature disk kita ganti. Ini udah simpen di folder yang benar. Kita ganti Boja. Kita save aja. Habis itu kita oke. Nah, setelah kayak gini kita unchecklist saja di bagian wilayah administrasi. Jadi kita fokus ke bagian bujanya ini. Nah, habis itu kita coba kita zoom lagi. Oke, jadi kita klik kanan. Kita ke properties. Nah, di sini kita ke label dulu. Ini kalian checklist. Terus label fieldnya nama objek. Ini kita bold aja. Terus bagian selanjutnya kita ke simbologi. Kategoris. Kita pakai unique values. Ini kita ubah jadi nama objek. Nah, ini kita
ganti warna sesuai kemauan kalian. Nah, ini kita add yang values. Oh, kita ganti dulu ya guys, yang lebih, nah ini. Kalian bisa langsung apply aja. Oke, nah, nih, tampilan barunya bakal kayak gini. Nah, setelah ini kita ke add data lagi di bagian transportasi. Kita pilih yang jembatan. Jembatan yang PT Poin. Kita add. Nah, ini kan datanya tersebar di seluruh wilayah tadi kan. Padahal yang kita butuhin buat ngolah data si bagian Boja ini, Kelurahan Boja. Nah, kita bisa langsung aja ke apa namanya? Kita langsung aja ke view processing, terus ke klik. Nah, ini input features-nya. Kalau masukin ini jembatan titik. Terus nih kalian masukin keluaran budget tadi. Terus buat simpan filenya, kalian simpen di ini benar. Oke. Nah ini di bagian checklist jembatan di seluruh wilayah, soalnya kita bakalan ngolah yang ada di Kelurahan Bujeni tadi. Terus kita lanjut aja ke langkah selanjutnya. Kita zoom dulu. Nah, untuk step selanjutnya kita masukin data. Lanjut yang kedua ini kita pakai data jalan. Kita pakai jalan yang apa bentar? Yang LN kalian lihat aja. Nah, jadi bakal jadi kayak gini tampilannya. Habis itu kita ke add data lagi di bagian lingkungan terbangun. Kalian masukin yang pemukiman. Kita add lagi. Nah, jadi tampilannya bakalan kayak gini. Bentar kita benerin dulu, terus kita data lagi. Kita ke vegetasi. Kalian masukin yang sawah. Terus kalian add lagi. Nah, jadi tampilannya jadi kayak gini.
Terus tanpa selanjutnya kita langsung aja ke geoprocessing. Oh wait, maaf, jadi tadi ada kendala. Jadi sekarang kita lanjut ke geoprocessing. Terus kita pilih, pilih yang bagian clip, buat input data, kita masukin yang jalan dulu, koran bujang, save, ya. Nah, udah muncul. Kita yang bagian jalan tadi, yang jalan keseluruhan kita checklist. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Jadi jalannya itu tinggal jalan yang ada di daerah sini doang, daerah Buja. Ya, processing lagi, klip. Terus langkah selanjutnya kita yang zona pemukiman dulu, Buja, save, ya. Oke, jadi udah muncul bagian zona pemukiman keseluruhan ini, kita checklist lagi. Kita ke geoprocessing lagi. Buat yang ini kita yang menjadi informasi yang tadi itu salah. Kita ke masukin buja polanya, klik malah save. Oke. Nah, jadi udah muncul klip soalnya ini bagian model informasinya, kita checklist saja. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, jadi ini keseluruhan clipping dari tadi jembatan, sawah, pemukiman, jalan dari si kelurahan Boja ini. Nah, buat langkah selanjutnya kita langsung merge. Nah, kita tuh tujuannya merge itu buat ini kan gede banget kan. Nah, kalau misalnya kita merge itu dia bakalan apa namanya area-areanya tuh jadi lebih satu, jadi satu gitu. Nah, kita bakalan merge antara pemukiman sama sawah. Tak geoprocessing merge. Klik ini, klik pemukiman sama klik sawah. Terus yang bagian ini kita namain merge pemukiman.
Oke. Nah, jadi bakal kayak gini hasilnya. Jadi kita bisa klik kanan open attribute table. Nah, ini kan apa namanya? Ini kalian bisa lihat. Hmm, jadi attribute table-nya kan masih kayak gini. Jadi itu ini tercampur gitu kan hasilnya. Jadi kita pakai yang merge lagi itu bakalan apa namanya? Nah, ini bakalan langkah kita di solve karena kalau kita lihat open attribute table di bagian lip sawah tuh kayak gini, ada sawah, saat ada hujan. Nah, di sini tuh kita mau meringkas data itu menjadi lebih apa namanya? Lebih bukan lebih kecil ya, cuman kita ringkas saja di solve biar lebih efektif gitu. Terus ini kita pakai yang clip saw aja, yang kita checklist. Terus kita ke geoprocessing, will resolve, inputnya yang clip sawah. Terus, nah bentar ya teman-teman. Nah, ini buat output terkelasnya kita ganti. Nah, terus bagian ini tuh tadi kita coba lihat bentar ya. Ini kan di clip sawah kan, buat open table-nya. Dia kan ini formatnya remark. Jadi kita pilih yang remark. Udah kayak gini kita bisa langsung oke aja. Oke. Nah, jadi hasilnya kayak gini kita coba cek di open attribute table-nya. Nah, ini jadi cuman diringkus jadi dua doang, jadi sawah sama sawah tak ada hujan. Kalau yang tadi kan kayak masih banyak itu kan. Nah, ini udah kita resolve jadi lebih ringkas. Oke, jadi setelah ini kita bakalan melakukan intersect. Yang pertama kita mencapres dulu semua layer. Terus bagian yang uluran baja kita bakalan milih tiga wilayah yang bakal kita olah yang dimana tiga tempat ini tuh lokasinya berdekatan. Kita kalau betul-betul. Nah, di sini kita pilih wilayah MATC, Baja, sama campur rejo. Nah, buat ngekliknya tuh kalian
sambil CTRL. Hmm, terus nah, ini kan letaknya datanya kan deket-deket kan. Nah, setelah itu bisa kita ke kanan. Data, kita ekspor ekspor data. Nah, ini di ketuan ekspor ini kan selected features. Jadi yang disimpan tuh yang dipilih doang. Jadi tiga dari yang kita pilih tadi. Terus ini buat output penyimpanan. Kita ini tiga ya ya kasih. Oke aja. Yes. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kita cek saja. Kita fokus ke tiga wilayah. Nah, ini belum ada nama sama warnanya itu masih sama. Kita bisa klik kanan. Wait, klik kanan ke properties. Ini yang bagian terus kita checklist. Nama objek kita terus kita ke simbologi, kategoris, unique values. Ini kita ke nama objek. Wait, bentar. Ini buat warnanya bebas kita mau apa? Buat yang variabelnya kita yang ya bagian nama objek. Oke. Nah, muncul kayak gini. Nah, baru setelah ini kita ke geoprocessing, kita ke intersect. Kita masuk ke tadi bagian di solve ini sama tiga wilayah. Jadi kita mau intercept dua data ini antara di sawah pemukiman sama eh di sawah bukan sawah pemukiman sama tiga wilayah ini. Terus udah ini aja. Nah, ini namanya intercept. Kita namai uralnya tadi aja. Project save. Terus diklik OK. Nah, jadi hasilnya bakalan kayak gini. Kita dikusun dulu. Nah, ini kan mulai naik kan. Maksudnya kayak layar interceptnya tuh mulai naik. Jadi kayak nandain misal udah masuk ke antara data data sawah sama tiga wilayah tadi.
Jadi ketika kita matiin, ini kan tadi di sel sawahnya kan di seluruh apa namanya wilayah ini. Jadi kalau misal kita pencet terus, nah, jadi gini, ini nunjukin apa sawah yang tadi kita olah di intercept di tiga wilayah yang tadi dicampur hijau, Boja sama Matesi. Nah, mungkin udah sekian. Ini udah selesai. Jadi buat geoprocessing ini kita udah selesai. Ini kita bisa save terus kita langsung ke tahap selanjutnya ya, teman-teman. Kita langsung di file, save as. Kita simpen di file yang tadi aja. Mau kita save. Nah, karena udah di save kita bisa bikin dokumen yang baru aja buat ngolah data yang baru. Jadi yang pertama tadi kan kita olah data geoprocessing tools. Nah, yang kedua ini kita olah data yang join attribute table. Nah, ini buat langkah yang pertama itu kalian langsung aja add data, masuk ke kota Semarang. Nah, ini kalian GDB, batas wilayah, kalian pilih yang administrasi desa kelurahan. Nah, bakalan muncul kayak gini. Nah, untuk langkah yang kedua itu kalian ngubah gimana caranya ini tuh bisa jadi Excel. Nah, jadi Excel itu pun bakalan bisa berubah jadi maksudnya bisa dimasukin lagi ke Artsmap ini. Ini kita ke search, kita geser dulu. Kita pilih table of Excel, enter. Nah, ini ada 4 pilihan, kalian pilih yang pertama. Ini bakalan muncul, oh, mungkin salah. Oke, kita pencetnya yang ini ya guys, bukan yang di bawahnya. Nah, ini ada input table. Kalian masukin data yang sama kayak tadi, desa kelurahan. Terus, untuk outputnya, nanti tuh kalian kasih nama, nim atau apa terserah. Kalian simpen di modul yang, apa namanya, yang sesuai tadi. Kayak misal, kan, oke. Nah, ini udah muncul table tuh Excelnya udah bisa. Langsung aja kalian ke ini file. Nah, ini tadi udah muncul. Kalian, oke. Jadi ini kita share screen dulu ke Excelnya supaya Excelnya tuh bisa kedetek di Zoom-nya. Nah, terus kalian hapus ini dari awal sampai akhir. Jadi yang kita pakai itu datanya cuma yang objek ID aja. Kalian hapus pakai shape area. Kalian delete. Nah, ini data yang tercatat cuma data yang objek ID. Nah, ini kan eh, per orang itu masing-masing beda. Terus kalian bisa ini aja, masukin sama dengan eh karena datanya kita nggak tahu, kita dan between 1 sampai 10. Lalu, nah ini datanya udah langsung muncul. Kalian save aja. Nah, ini kalian share ke AdSmap. Terus kalian add data tadi.
Hmm. Command add udah muncul. Nah, buat ini kalian ke open attribute, jadi dia tampilannya tuh awalnya kayak gini. Ini kita coba ke join analyze, kalian join. Nah, ini datanya udah muncul kayak tadi, pilih yang object ID ini udah otomatis. Kalian oke, kalian tunggu dulu. Nah, nanti bakalan berubah di bagian open attribute table-nya. Kalian tunggu bentar. Nah, ini bakalan, aku geser dulu, bakalan ada data baru yang muncul tadi yang kita hitung object ID sama face class. Nah, oke tadi karena apa namanya udah kesimpan. Nah, ini kalau misal kita join Angular tuh dia masih bisa gitu loh. Nah, supaya nggak bisa itu, kalian bisa, nah ini maksudku kita remove join kan masih bisa. Kita bisa ke data, export data. Nah, ini kalian ganti aja export tadi Boja Insan. Nah, ini kalian save. Oke. Yes. Nah, ini bakalan ada tampilan export Boja Intan. Nah, ini bagian remove tuh kalian udah nggak bisa remove all joins lagi. Nah, oke, jadi buat langkah selanjutnya kalian bisa klik kanan ini, open attribute table. Terus buat langkah selanjutnya, kalian ke sini, table option, kalian klik, terus kalian pilih yang select by attributes. Nah, ini, nah, jadi di sini kita mau pakai nama kecamatannya. Nah, jadinya kita pakai yang DMKC. Ini ADMKC, ADM, BADM, BDMKC, klik dua kali sama dengan get unique features. Kita pakai yang wilayah Boja tadi, terus apply. Nah, ini udah muncul. Ini yang ngejelasin Bojanya tanpa perlu kita kayak tadi kita urutin. Sebenarnya kita urutin dulu aja biar bisa terlihat lebih jelas. Di kanan satu sini. Ini bagian yang Boja tadi. Habis itu kita close. Nah, ini ngejelasin kayak yang uh, geoprocessing tools yang pertama tadi. Nah, semisal kita mau cari wilayahnya di mana, kita bisa tahu. Terus buat langkah selanjutnya, kita bisa ke bagian yang kita tunggu dulu. Nah, ini udah masuk ke file. Kita mau cari misal apa ya tadi?
Mungkin contohnya kita cari Candi Sari ya. Terus di sini, nah ini tadi kita pakai yang Arsing Frame, coba kita pakai. Ini kita mau pakai yang ini. Nah, bentar, Lisa. Nah, jadi dia langsung nunjukin tepatnya tuh di mana. Oke, jadi setelah ini udah kita bisa langsung simpan aja filenya. Save as. Kalian namain bebas aja. Save. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya lakukan. Apabila ada step yang ada salah, mungkin mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.